Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 13. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Ekspresi Han Feng gelap dan serius, saat dia memelototi pemuda berjubah hitam di langit di luar kota Feng. Hatinya tanpa sadar kewalahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan si Heart Flame menjadi takut sebenarnya adalah orang ini. Sementara hatinya berputar, Han Feng juga merasa ragu. Meskipun Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau, peringkat api ini pada peringkat api surgawi berada di belakang api hati laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan si Heart Flame menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip-kedip tanpa henti. Dia samar-samar bisa menebak bahwa perubahan seperti itu pasti sangat terkait dengan hilangnya Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi sungguh tidak terduga bahwa kamu menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata, kamu beruntung untuk menjaga hidupmu saat itu. Aku ingin tahu apakah kamu akan beruntung hari ini. Han Feng tersenyum dengan amarah yang ekstrim, di hadapan kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas menyinggung perasaan. Dia berkata, dasar anak nakal yang sombong. Saat itu, Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam kekuatan. Untuk apa sombong? Orang tua yang tidak akan mati itu seharusnya ada di dalam tubuhmu kan? Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan elit Dozong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiao Yan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba kekuatan Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang agak akrab dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah bagi guru. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ada kepekatan dalam senyumannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tersembunyi. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Junior. Han Feng tertawa dingin. Xiao Yan masih hidup saat ini. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menyembunyikan alasan kematian Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Apalagi, dia bahkan merencanakan sesuatu yang bahkan lebih ganas jauh di dalam hatinya. Yao Lao mungkin telah mati, tetapi bentuk spiritual tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki minat yang sangat besar untuk jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu secara alami akan pergi dan mencarinya. Saat itu, Xiao Yan akan turun ke situasi di mana hidupnya terus-menerus dikejar. Han Feng memang memiliki beberapa hubungan dengan organisasi misterius yang mengkhususkan diri dalam penangkapan tubuh spiritual di benua itu. Pembunuhannya terhadap Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka. Jika tidak akan mungkin baginya untuk berhasil sendirian, mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia sedang lengah. Dozun, bagaimana mungkin yang disebut elit kelas legendaris ini hanya nama kosong? Alamat yang dilontarkan Han Feng dari mulutnya juga menyebabkan para ahli di kedua sisi langit sedikit terkejut. Butuh waktu lama kemudian sebelum tatapan aneh mereka menyapu keduanya. Guru Han Feng saat itu adalah Yao Zunze, Yao Chen, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih banyak orang yang dengan kuat mengingat nama yang memiliki ketenaran tanpa batas ini. Dari bentuk alamat yang digunakan Han Feng, sepertinya Xiao Yan ini sebenarnya adalah murid Yao Zunze. Namun, bukankah dikabarkan bahwa Yao Zunze telah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki murid lain? Terlebih lagi, kedua murid ini tidak hanya tidak memiliki hubungan seperti saudara dengan guru yang sama, tetapi sebagai musuh yang menginginkan hidup satu sama lain. Kelompok pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran orang, menyebabkan kepala mereka dipenuhi kabut. Apapun masalahnya, bentuk alamat oleh Han Feng ini samar-samar menyebabkan status Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Murid Yao Zunze, jika status ini menyebar, kemungkinan itu akan menyebabkan namanya melambung. Lagi pula, sebagai Grandmaster Alkemis, pencapaian Yao Lao dalam hal alkimia adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui banyak orang bahkan sampai hari ini. Penatua pertama Suqian, bolehkah saya bertanya apa motif Anda memimpin sekelompok besar ahli ke kota Feng hari ini? Tatapan Han Feng beralih dari Xiao Yan ke Suqian di samping dan bertanya sambil tersenyum.
Kita semua mengetahuinya dengan sangat baik, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Su Qian tersenyum dingin, dan tidak memberi Han Feng wajah apapun ketika dia berbicara. Saat itu, kamu memimpin orang untuk melancarkan serangan diam-diam ke Akademi Dalamku. Anda memberitahu saya jika saya harus membalas dendam untuk itu. Elder pertama, kata-katamu terlalu berat. Api surgawi, lahir dari alam. Setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan di Akademi Dalam tidak disarankan. Saya hanya berharap untuk membiarkannya lolos dari kehidupan yang terkendali itu. Apa yang salah dengan itu? Han Feng tersenyum. Kata-katanya bermartabat seolah-olah diisi dengan kebenaran. Namun, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan penduduk kota di kota Feng tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah sudut hitam. Hanya manfaat bagi diri sendiri yang akan berkuasa. Su Qian melirik Han Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu. Hanya ada satu masalah yang saya kejar dengan datang hari ini. Apa itu? Hancurkan Black Lions. Su Qian berbicara dengan tenang. Saat ini, Black Lions pada dasarnya adalah aliansi terkuat di Black Corner Region. Selain itu, aliansi ini sering memandang Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Su Qian. Jika tidak diambil, duri ini akan membuatnya merasa tidak nyaman saat tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan penatua pertama menjadi begitu kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan Black Lions? Anda dapat mencoba. Su Qian tanpa ekspresi. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat kakinya perlahan melangkah maju. Segera, aura menakutkan dari seorang elit Douzong melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti awan tebal, itu menutupi semua ahli di wilayah sudut hitam. Su Qian telah mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena dia ingin sepenuhnya mengangkat tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan menghapus penghinaan sebelumnya. Oleh karena itu, kata apapun hanyalah awal yang tidak berguna. Hasil akhirnya akan tetap menjadi pertarungan yang akan menentukan pemenangnya. Cek-cek. Penatua Su Qian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak menderita banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun Anda tetap dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit mereka dengan cara seperti kilat, dan segera berdiri menghadap Su Qian dari kejauhan. Dua aura kuat terjalin satu sama lain sebelum menggumpal bersama dan menerobos awan, benar-benar menekan aura tekanan Su Qian. Selain yang disebut emas perak bersaudara, tidak ada orang lain di wilayah sudut hitam ini yang bisa bersaing dengan Su Qian. Karena penatua pertama Su Qian, dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam, Anda seharusnya tidak menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan dan tertawa dengan kejam. Namun, karena kamu telah memberiku hadiah seperti itu, aku tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan. Semua anggota Black Lions, dengarkan. Mata Han Feng tiba-tiba menjadi keras saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Sebagai aliansi terkuat di wilayah sudut hitam, sepertinya tidak ada yang mau bergabung dengan kita jika kita membiarkan orang-orang ini menginjak kita hadapi hari ini. Oleh karena itu, tunjukkan pada semua orang kemampuan Anda yang sebenarnya, dan biarkan orang-orang tua yang hanya tahu cara mengajar siswa ini memahami bahwa aliansi hitam, kami bukanlah tempat yang lembut yang dapat mereka jepit sesuka mereka. Ya Pak, berbagai kepala, daerah sudut hitam, yang menjadi agak tidak sabar menanggapi serempak saat suara Han Feng terdengar. Segera, banyak aura kuat melonjak. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman buas saat mereka melihat barisan Akademi Jianan di luar kota. Selama konflik dalam 2 tahun ini, Akademi Jianan akan kembali dengan putus asa, setiap kali mereka datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi takut pada Akademi Jianan seperti dulu. Semuanya, orang-orang ini melancarkan serangan diam-diam ke Akademi Dalam saat itu, dan hampir menghancurkan Akademi Dalam kita. Kami pasti harus membalas dendam. Hari ini, akan menjadi waktu di mana kita sepenuhnya mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup Anda untuk berjuang jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan. Tangisan Su Qian agak berat saat ini. Ada benang di matanya. Pertarungan dengan Black Lions selama 2 tahun ini adalah saat-saat paling menyedihkan sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Xiao Yan, tidak lagi dibuat-buat untuk menghapus penghinaan ini. Wajah para ahli dari Akademi Dalam langsung memerah,
saat mereka mendengar teriakan Suqian. Perasaan putus asa yang mereka rasakan di hati mereka tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan Suqian. Meskipun ada banyak tindakan berulang kecil dalam wilayah sudut hitam, tidak ada yang berani memprovokasi Akademi Jianan dengan cara ini. Namun, setelah mereka menderita kerugian selama 2 tahun ini, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini menjadi lebih sombong. Sekarang, mereka sebenarnya tidak memandang Akademi Dalam dengan serius. Ini benar-benar penghinaan bagi mereka yang berasal dari Akademi Dalam. Banyak aura kuat menyebar. Meskipun aura individu para ahli dari Akademi Dalam lebih lemah daripada aliansi hitam, jumlahnya lebih besar. Makanya, kedua belah pihak serupa dalam hal pertarungan antar aura. Xiaoyan, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis. Begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan besar dia bisa memengaruhi kemenangan atau kekalahan pertarungan. Oleh karena itu, Anda harus menundanya sampai saya mengalahkan Gold Silver Brothers. Suqian menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan dengan serius. Oleh karena itu, kepentinganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun aku tidak akan membual dan memberitahumu bahwa aku akan membunuhnya, paling tidak, dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya bisa menjamin Anda dalam hal ini. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara. Itu bagus. Apakah Akademi Dalam kita akan sekali lagi mundur dengan menyedihkan dalam pertempuran hari ini? Semuanya terserah Anda. Suqian menghela nafas lega. Dia jelas mengerti bahwa mengingat karakter Xiaoyan, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit kota. Mulutnya bergerak sedikit, dan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, ditransmisikan dengan cara yang sangat lembut dan lemah. Aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu. Alis Han Feng bergetar sedikit. Kekejaman melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiaoyan dari jauh, sebelum mengepalkannya dengan tiba-tiba. Junior, apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Senyuman buas terkandung di sudut mulut Han Feng. Dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit. Itu benar-benar menyebabkan atmosfer yang ditarik pedang meletus. Bunuh mereka, jangan menunjukkan belas kasihan. Suasana cemas, pertempuran tiba-tiba meletus mengikuti suara Han Feng. The Gold Silver Brothers adalah yang pertama bergerak. Doki yang kuat terjalin bersama, dan kedua sosok manusia itu tampaknya telah bergabung, saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah Suqian. Tubuh mereka melayang di langit saat gelombang dentuman sonik yang dalam dan rendah dipancarkan. Kedua orang tua ini adalah yang terkuat dalam wilayah sudut hitam yang kacau balau ini. Secara alami, mereka memiliki beberapa kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Momentum seperti itu sebanding dengan Dou Zong biasa. Suqian tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Gold Silver Brothers memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini, dia telah bertarung dengan dua orang ini tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengandalkan kolaborasi hebat mereka untuk bertarung dengannya, ini hanya sementara. Dia memiliki keyakinan bahwa, selama tidak ada yang ikut campur di tengah pertarungan, dia pasti bisa menghabisi kedua orang tua ini. Tangan Suqian yang agak keriput terulur dari lengan bajunya. Tatapannya sekali lagi diarahkan ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan Gold Silver Brothers di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak yang tiba-tiba meletus berubah menjadi gelombang yang dengan cepat menyebar dari titik kontak. Ketiga sosok manusia baru saja bersilangan, ketika mereka berubah menjadi sosok yang terlihat samar-samar di tengah banyak suara, angin deras yang muncul satu demi satu. Tabrakan doki yang intens meledak dengan cepat, tampak seperti kembang api yang indah, tetapi penuh dengan bahaya. Aura para ahli dari kedua sisi benar-benar terseret saat Suqian bertabrakan dengan saudara emas perak. Sesaat kemudian, banyak sosok yang dibungkus di bawah doki yang kuat, berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan di bawah raungan marah yang tiba-tiba meletus. Akhirnya, mereka berubah menjadi hujan meteor yang bertabrakan dengan ledakan di depan tak terhitung banyaknya tatapan panas di bawah. Ada beberapa ahli Do Huang di antara para ahli dari wilayah sudut hitam. Di sisi lain, ada lebih sedikit Do Huang di sisi Akademi Dalam. Untuk mengatasi kelebihan elit Do Huang itu, diperlukan 3 ahli Do Huang per Do Huang untuk menahan mereka.
Pemahaman dan kerja sama antara sesepuh dari akademi dalam ini cukup baik. Oleh karena itu, melalui kolaborasi mereka, mereka setidaknya mampu menahan Do Huangs, sampai Do Huangs tidak dapat pergi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Kakak kedua, hati-hati. Xiaoyan perlahan menghela nafas saat melihat kembang api energi yang dipancarkan ke segala arah. Dia menoleh untuk menghadap Xiaoli yang tetap diam dan berbicara dengan lembut. Xiaoli mengangkat kepalanya sedikit, saat tatapannya menyapu medan perang yang sangat besar tidak jauh dengan tatapan seperti serigala yang ganas. Dia segera mengangguk dan tertawa agak licik, tenang, aku tidak akan pergi dan menantang Do Huang. Selama saya tidak bertemu dengan seseorang yang abnormal seperti Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Do Huang lainnya. Xiaoyan tersenyum dan menjabat tangannya. Botol giok transparan seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada nyala api berwarna hijau seperti kehidupan yang tergantung di dalam botol giok. Jari Xiaoyan menyentuh botol giok sebelum memasukkannya ke arah Xiaoli tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata, kamu bisa menuangkan doki, dan segera melemparkannya jika kamu bertemu lawan yang merepotkan. Ini adalah. Xiaoli menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Saya telah menggunakan api surgawi, setelah menggabungkannya untuk membuat api teratai Angry Buddha, skala kecil. Saya menamakannya, botol teratai api. Meskipun ledakan yang dibuat tidak akan memiliki jenis kekuatan, Angry Buddha Lotus Flame, yang sebenarnya, itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Sayangnya, terlalu sulit untuk membuatnya. Jika tidak, jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan bisa meledakkan Do Huang, sampai dia menjadi babak belur jika Anda bertemu dengan salah satunya. Xiaoyan tertawa gelap. Hal ini adalah sesuatu yang secara kebetulan dia pikirkan. Jika itu di masa lalu, kemungkinan Xiaoyan tidak akan bisa membuatnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apalagi benda ini paling lama bisa dipertahankan selama 3 hari karena membutuhkan tenaga untuk memeliharanya. Jika seseorang tidak menggunakannya dalam 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Secara keseluruhan, bagaimanapun, itu bukan gadget yang buruk. Kamu selalu suka menciptakan hal-hal ini. Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bajingan Han Feng itu bukanlah orang biasa. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sayap berwarna perak seperti kilat di punggungnya mengepak. Guntur gemuruh samar muncul, dan tubuhnya segera menjadi seperti pedang, yang melesat ke medan pertempuran besar yang kacau di langit. Tatapan Xiaoyan mengirim Xiaoli pergi, saat yang terakhir bergegas ke medan pertempuran yang kacau balau. Dia tersenyum sedikit. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke satu-satunya orang yang tersisa di langit yang belum bergerak, Han Feng. Han Feng tampaknya merasakan sesuatu ketika tatapan Xiaoyan diarahkan padanya. Tatapan yang berhenti di medan pertempuran yang kacau, perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiaoyan. 4 mata terjalin satu sama lain saat percikan api yang dipenuhi dengan niat membunuh merembes keluar. Ledakan energi yang berisik perlahan melemah saat mereka berdua saling berhadapan. Keheningan serius semacam ini berlanjut sejenak, sebelum dua sosok yang diam dan tak bergerak itu secara bersamaan menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Menjadi dua orang yang memiliki perhatian paling banyak di dalam medan pertempuran, hilangnya Xiaoyan dan Han Feng menyebabkan suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bawah. Ketika semua orang tercengang karena lenyapnya kedua orang ini, dua sosok manusia secara aneh muncul sekali lagi di bagian tertentu langit. Namun, jarak antara mereka berdua kali ini tidak lebih dari beberapa puluh meter. Junior, apa kau tidak berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini? Han Feng memandang pemuda berjubah hitam di depannya jauh dari medan pertempuran yang kacau balau. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang mengejek. Dia perlahan mengangkat tangannya dan nyala api biru tua menggeliat. Temperatur yang tinggi menyebabkan temperatur sekitar meningkat. Namun, Xiaoyan, yang berada tidak jauh di depannya, tidak tergerak meskipun semua ini. Dia telah mengalami lingkungan yang keji di dunia magma. Temperatur kecil ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengejutkannya. Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah? Senyum Xiaoyan hangat. Namun, dia tidak menyembunyikan rasa dingin yang tersembunyi di senyuman itu. Mata Han Feng menatap Xiaoyan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara lemah, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya saat itu?
Saya adalah muridnya yang paling berprestasi, dan yang paling dia sukai. Jika dia menyerahkan flame mantra kepada saya pasti akan menghormatinya seperti yang saya lakukan di masa lalu. Tujuan akhirnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan dingin, tanpa guru, kamu hanya akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa. Guru memandang Anda seperti putranya sendiri. Namun, Anda mengkhianatinya hanya karena flame mantra. Sungguh pujian menyebutmu binatang. Karena dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Han Feng tiba-tiba meraung dengan marah. Wajahnya galak dan menakutkan. Anda sudah mendapatkan flame mantra. Wajar jika Anda dapat bertindak begitu bermoral. Jika Anda, sebagai muridnya, tahu bahwa dia memiliki metode Qi yang tiada taraf, tetapi pada akhirnya menolak untuk memberikannya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Aku takut kamu akan mirip denganku. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut, seekor binatang, akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ekspresi Han Feng menjadi buas. Tubuhnya bergetar berulang kali. Hanya beberapa saat kemudian, dia berhasil menekan dorongan di dalam hatinya untuk merobek Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Senyuman kaku terungkap di wajahnya saat dia berkata, Junior, selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap Flame Mantra, aku bisa menyerahkan seluruh Black Lions kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi Anda banyak formula obat tingkat tinggi. Selama Anda setuju, saya akan menerima kondisi apapun yang Anda usulkan. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan setengah tersenyum, saat dia mengamati orang di depannya yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Itu seperti menonton badut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan benar-benar menganggukkan kepalanya, di depan tatapan terkejut Han Feng. Yang pertama tertawa dan berkata, ya, Anda dapat menggunakan hidup Anda untuk menukarnya. Kejutan di mata Han Feng perlahan mundur. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan kebiadaban di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tampaknya telah sekali lagi memulihkan sikap kaisar pengobatan di wilayah sudut hitam. Tatapannya gelap dan pekat, saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depannya. Dia berkata, karena itu masalahnya, saya hanya bisa menangkap Anda. Yakinlah bahwa saya memiliki banyak taktik. Pada saat itu, saya tidak akan khawatir jika Anda tidak menyerahkan Flame Mantra kepada saya. Selain itu, saya juga akan mengambil api inti teratai hijau di dalam hati Anda dan membiarkan Anda menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Xiaoyan hanya tersenyum, dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata Han Feng yang mengandung jejak menyeramkan. Sejujurnya, aku juga sangat menghargai si Heart Flame di tubuhmu. Saya pikir itu mungkin memungkinkan Flame Mantra saya berkembang ke tingkat yang sangat tinggi. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu. Han Feng tersenyum gelap. Doki mengalir dengan liar di dalam tubuhnya, sebelum nyala api biru tua melonjak ke langit dari tangannya. Itu seperti tirai air yang jatuh dari langit, dan itu memiliki aura yang sangat agung. Tirai api berwarna biru yang tiba-tiba meletus, segera menarik banyak sekali tatapan mata dari kota. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar dari dalam kota, ketika mereka melihat api berskala besar ini. Selama 2 tahun ini, saya juga secara bertahap menyentuh penghalang elit Douzong. Saya saat ini jauh lebih kuat dari saya di masa lalu. Terakhir kali, saya terluka parah oleh Anda, karena saya telah meremehkan teratai api Anda itu. Anda tidak akan beruntung kali ini. Tubuh Han Feng digantung di tirai api biru tua yang jatuh dari langit. Dia menatap Xiaoyan dari atas saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiaoyan dengan lembut melambaikan lengan bajunya, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tirai api biru tua yang besar. Api hijau giok mulai naik dari tubuhnya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Api hijau giok tua. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau tua muncul. Dia ingat dengan jelas bahwa api inti teratai hijau saat itu bukanlah warna ini. Ekspresi Han Feng berubah tiba-tiba saat dia merenung sambil merasakan kehilangan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk terkejut. Dia melihat tirai api biru tua miliknya yang jatuh dari langit, tampaknya merasakan semacam kehadiran yang kuat karena dengan cepat menjadi lamban. Han Feng tercengang saat dia merasakan si Heart Flame menjadi agak lamban.
Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan yang dipancarkan dari nyala api. Xiaoyan tersenyum saat melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lamban. Gumpalan api hijau tua dengan lembut naik di jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut. Senior, tampaknya, Heavenly Flame, Anda sedikit takut dengan Heavenly Flame, saya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 13. Sampai jumpa di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.